Halo majikan, setelah kemarin kita salah bumper ya kan, itu harusnya misleading tapi bumpernya pakai teman cerita. Maafin ya. Namanya juga Agustus, A-nya tuh astagfirullah. U-nya juga udahan mudah-mudahan cepetan Desember cepet banget ya, September. Habis Agustus ini tuh kita merasa banyak banget keriuhan gitu, bikin pusing. Semoga nanti September ini kita kebanjiran rezeki begitu ya. Amin ya robbal alamin. Sama kita makanya cutinya di sini juga lah, kita lagi nggak mood buat syuting di tempat biasa gitu, vibes lagi nggak enak, apalagi kita mau bawain horror begini dari kemarin, merinding terus. Mana kita sekarang syutingnya malam-malam jam 2 pagi, ya demi majikan semua nih nemenin malam minggu kan. Nih kalau nggak percaya tuh 1:30, ya ampun. Ya udah, jadi untuk menutup bulan Agustus ini nih kita bawain sebuah teman cerita yang cukup plot twist, yang akhirnya ya kita nemu nih kiriman cerita yang endingnya bisa nggak ketebak kayak begini, kita suka nih. Jadi ini tuh kiriman dari teman kita namanya Henny, di mana dia mendapatkan teror dari teman SMA-nya yang telah meninggal karena bunuh. Iya, serem deh pokoknya nih. Kita ceritain dari pas zaman SMA aja dulu itu ya. Jadi si Henny biasalah, namanya cewek-cewek tuh punya ngegeng 6 orang. Kita sebutin aja satu-satu nggak apa-apa ya. Ada Henny, Sisil, Puspa, Karin, Ana, sama Desi. Nah walaupun mereka nih bergeng nih, tapi mereka gengnya itu geng yang formalitas aja lah, geng biasa. Bukan geng famous gitu loh. Soalnya kalau yang cewek-cewek hitsnya tuh ada lagi. Ya mereka intinya suka main bareng aja nih berenam, jadinya bikin geng sendiri. Jadi bisa dibilang kalau mereka itu di sekolahan lempeng-lempeng aja, nggak neko-neko. Beda sama geng-geng cewek yang hits tuh yang langganan sama guru BP. Dipanggil mulu perkara rok kependekan lah, atau rambut dicat-cat lah, ketahuan pakai bedak lah, pakai lipstick lah. Pokoknya dimarahin, gengs. Nah kalau ini sama gengnya itu yang biasa aja, gengs. Jauh dari kata rebel. Nggak ada yang namanya kayak semacam nyari perhatian begitu. Pasti kalian banyak juga nih kayak gini nih, yang ngegeng aja gitu kan, tapi bukan mau terkenal, nggak. Malahan suka ngomongin geng-geng hits yang pada suka caper tuh, cari-cari masalah mulu mereka. Nah pokoknya nih tiba-tiba waktu mereka di kelas 3 saat lagi mau ujian akhir, jadi lagi zaman-zamannya tryout dulu sebutannya ya, dimana ada tuh minggu-minggu yang latihan soal, mau ngerjain soal-soal ujian yang diulang-ulang. Nah tiba-tiba gengnya si Henny ini tuh awalnya nggak pernah diomongin sama orang-orang, maaf ya kita mau mempewekkan duduk dulu nih. Tiba-tiba diomongin dan menjadi spotlight satu sekolah. Perkara tersebarnya ya video mesum dari salah satu anggota geng mereka yang bernama Sisil. Dimana Sisil itu nih ceritanya punya pacar namanya Andra. Nggak pakai The Backbone ya. Jadul banget Andra The Backbone. Sama si Angga mah anak sekolah situ juga, anak SMA situ ya. Tahu-tahu video mereka berdua tuh kesebar, gengs. Ya heboh lah itu yang satu sekolah ya. Sisil sama Andra sempat jadi bahan bulian sama ceng-cengan parah tuh pasti di sekolahnya tuh. Apalagi Sisil nih, apa ya, bener-bener kayak semacam target bulian sama satu sekolah, karena biasalah cewek ini yang paling jadi korban biasanya. Dibilang jelek-jelekin nama sekolah lah segala macem. Kondisinya ternyata memang waktu itu Sisil sama Andra nih baru aja putus setelah pacaran dari kelas 2. Ya orang-orang itu kan langsung ngiranya itu semacam apa ya, revenge porn dari si Andra karena diputusin tuh sama Sisil. Dan orang-orang juga nggak menyangka kok Sisil ternyata anaknya begitu ya. Karena si Sisil ini tuh termasuk siswi berprestasi, gengs. Dulu dia pernah sampai ikut juara lomba olimpiade matematika dan menang, walaupun satu grup gitu ya, bukan sendirian. Pokoknya dia tuh image-nya cewek pinter yang lempeng-lempeng aja, dan sehari-harinya juga baik, kagak ada potongan cewek-cewek nakal begitu. Andra pun juga sama. Dia cowok pinter di sekolah. Ikutnya juga School Science yang katanya suka apa sih, bikin proyek-proyekan robot-robot begitu tuh kalau kata si Henny. Nggak ada potongan-potongan cowok-cowok bad boy atau cowok-cowok red flag begitu, nggak ada sama sekali, geng. Kok ternyata mereka nyimpan video-video begituan. Makanya heboh tuh satu sekolah. Sampai waktu itu Sisil sama Andra sempat diskors. Padahal bentar lagi kan ini mau ujian akhir loh. Nah ternyata sebenarnya Henny sama gengnya mah udah tahu. Udah pernah bilangin ke Sisil juga untuk hati-hati, jangan berbuat gitu-gitulah. Perkara waktu itu Sisil emang udah kebucinan banget sama Andra. Tapi ya mereka semua juga sama, nggak ada yang menyangka gimana caranya video itu tuh bisa sampai kesebar. Apa iya bener gara-gara si Andra diputusin terus nyebarin? Cuman kalau bener begitu kan si Andra kayak nyari mati gitu istilahnya. Buktinya ujung-ujungnya kan dia kena skors juga tuh. Padahal katanya si Andra ini udah sampai mau dapat beasiswa gitulah, macam udah diincar sama salah satu universitas ternama, karena ya memang pinter kan itu orang. Jadi runyam begini masalahnya. Tapi belum sempat si Henny sama kawan-kawannya itu mengunjungi atau nengokin Sisil di rumah ya, perkara habis diskors. Ya gimana pun juga kan mereka lagi sibuk tryout nih. Jadi minggu-minggu itu memang di sekolah tuh digembleng belajar terus sampai sore. Habis itu mereka lanjut lagi, ada ikut les masing-masing pulangnya. Yang namanya juga menjelang mau ujian akhir, dulu kan kita juga begitu ya. Karena kan kalau nggak lulus ya Allah amit-amit gitu ya, bisa hancur stres istilahnya. Tahu-tahu ya mereka nih dapat kabar kalau Sisil telah meninggal karena bundir di rumahnya coba. Lagi-lagi semua kaget lah. Apalagi Henny and the gang. Mana nyangka kalau mereka nih akhirnya
Jadi begini ceritanya. Dan waktu itu sempat satu angkatan ini pada ngelayat menghadiri acara Sisil dikubur. Banyak orang juga yang merasa bersalah gitu karena udah sempat membuli istilahnya. Ya mungkin itu salah satu alasan Sisil nekat berbuat demikian. Tapi setelah itu gengs, tahu-tahu satu sekolah nih mendapatkan gangguan. Awalnya ada satu cewek yang tiba-tiba teriak dari dalam toilet karena dia bilang melihat sosok Sisil di dalam toilet sana. Namun masalahnya nih awalnya si cewek yang teriak itu tuh memang dianggap apa ya? Emang tipe-tipe cewek-cewek caper yang suka nyari perhatian. Makanya nggak ada yang percaya. Tapi ternyata satu persatu, anak-anak lain pada diliatin. Ya pada ketakutan semua. Dan rata-rata memang yang ngeliat itu adalah anak-anak yang waktu itu ikut ngeceng-ngecengin atau ngebully si Sisil. Yang kebanyakan dari geng-geng hits itu loh. Malah Henny sama gengnya itu nggak pernah ngeliat penampakan Sisil sama sekali. Jadi mereka ini nggak percaya. Malahan agak sedikit marah menganggap semua itu hanya apa ya, semacam prank atau hoax gitu gengs dari anak-anak hits ini yang bawa-bawa nama Sisil gitu ngerjain orang. Maksudnya kan Sisil udah nggak ada nih, ya udah jangan dibawa-bawa, gak usah diluasin lagi masalahnya, dibilang hantu jadi hantu gitu karena budir perkara video XX tersebar. Nah sementara si Andra tuh pacarnya Sisil kan setelah disekors, abis itu dia tahu kalau Sisil sendiri, jadi stres dan kayak orang depresi, udah nggak masuk sekolah lagi. Ya pokoknya tiap hari ada aja tuh cerita sama kejadian-kejadian murid yang bilang melihat penampakannya Sisil tuh. Sampai nggak bisa fokus karena ketakutan, jadi belajarnya tuh buyar. Pernah nih waktu itu si Henny pas lagi di kelas, keadaannya kan lagi pada ngerjain soal tryout tuh, sepi, hening, serius. Tahu-tahu ada salah satu murid yang teriak karena bilang ngelihat sosok Sisil di jendela. Cuma pas anak-anak lain termasuk si Henny ngeliat ke jendela, ya nggak ada apa-apaan. Pokoknya jadi terbagi dua kubu nih. Antara orang-orang yang percaya karena memang mereka pernah lihat sendiri, sama kubu yang menganggap semua itu hoax caper doang, termasuk Henny dan The Gang yang nggak pernah lihat ya. Beberapa kali ini pelajaran tuh sampai sempat ditunda gengs, karena ya itu murid-murid tau-tau histeris, ketakutan gitu ya. Kadang dari kelas 3A, 3B, 3C ya ganti-gantian terus tuh pokoknya. Belajar mengajarnya jadi nggak kondusif. Sampai puncaknya lagi pas mau ujian akhir nih, udah bukan tryout lagi ya. Hari penentuan namanya ujian akhir gimana sih? Kan diadakannya beberapa hari tuh. Pokoknya inget banget Henny katanya hari pertama ujian bahasa Indonesia. Waktu itu kata Henny, ya ini kan kita bacain ceritanya dia doang ya. Sebelum hari H, satu angkatan tuh pada patungan duit buat beli kunci jawaban. Pokoknya begitulah katanya ya. Cuma Henny sendiri nggak tahu belinya di mana atau ke siapa gitu. Soalnya yang koordinir tuh bukan dia terima aja. Namun ya maksudnya Henny sama yang lain tuh ikut patungan karena satu angkatan ini benar-benar semuanya diminta uang iuran tanpa terkecuali. Istilahnya ini dibilangnya apa, semacam solidaritas begitu. Ya tapi ini caranya salah, jangan ditiru loh. Tanpa sepengetahuan guru-guru soalnya. Cuma ya kalau kata Henny sendiri mah kayaknya guru-guru juga sebenarnya tahu tuh. Yang mana pokoknya paginya nih kunci jawaban itu bakal disebar pakai SMS. Zaman dulu SMS ya kan pilihan ganda. Nah hari pertama tadi kan bahasa Indonesia tuh ujiannya ya. Ini udah dapat kunci jawaban tuh, terus nyocokin lah nomor 1 sampai nomor 5 kira-kira bener nggak sama nih sama kunci jawabannya. Ternyata bener. Ya udah kalau begitu bisa dipastikan seterusnya nih kayaknya bakalan bener juga nih, cakep nih kunci jawabannya tepat. Tapi lagi-lagi jadi tiru ya temen-temen ya, lu kalau mau ujian belajar lu. Pokoknya ada sudah koordinasi diam-diam nih sama anak-anak di ruangannya kayak bener nggak kunci jawabannya, bener? Iya bener kok, udah lanjutin. Ya udah dilanjutin kan, ngerjain gitu. Tahu-tahu ada dua orang dari dua ruangan yang berbeda ya. Tiba-tiba pokoknya teriak di tengah ujian. Yang mana akhirnya dua orang itu tuh dibawa keluar tuh sama pengawas. Nah sebelumnya karena waktu zaman-zamannya tryout macam kejadian begini kan pernah emang. Jadi semua anak tuh memang sudah di briefing, udah diwanti-wanti lah istilahnya. Kalau ada kejadian kayak gini lagi nih, semua harap tenang dan fokus. Ya karena masalahnya pengawas pada saat ujian nasional itu bukan dari guru sekolah mereka, melainkan dari pihak luar. Yang mana kan mereka nggak tahu kejadian sebenarnya itu apa di sekolah itu. Yang ada nanti kalau kalian buat ulah, teriak-teriak, nggak fokus segala macam, bisa susah nih. Didiskualifikasi tuh contohnya sih, takutnya ya Allah repot banget. Paham ya kalian, pokoknya kita agak belibet nih malam ini karena agak ketakutan kita sebenarnya moodnya. Yaudah bismillah aja ya. Cuma ternyata pas Henny sama yang lain mendengar ada suara orang teriak di tengah ujian itu, ya membuat semuanya pada buyar lah, nggak fokus. Anak-anak lainnya jadi ketakutan dan cemas juga. Namun untungnya karena hari itu gimana pun juga ujiannya kan bahasa Indonesia, jadi ya bisa dibilang masih bisa ke-handle lah. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia juga nggak gampang-gampang banget ya. Kadang ada soal yang jebak-jebak tuh biasanya tuh. Pokoknya ujiannya bisa dilalui, bisa selesai walaupun tadi ada dua orang teriak lah. Yang ternyata benar.
bener, 2 orang teriak itu tuh karena mereka melihat sosok Sisil. Tapi katanya 2 orang itu akhirnya mengikuti ujian setelahnya jadi semacam susulan. Udah nih, kita masuk ke hari kedua. Ujiannya matematika. Sebelum mulai, nggak seperti hari yang pertama kemarin, ternyata hari itu tuh kepala sekolah memberikan informasi atau penyuluhan dulu ya lewat pengeras suara tuh lewat speaker kayak teng ning ning ning. Karena kejadian kemarin kan ada 2 anak yang teriak, yang menyebabkan ketegangan dan kecemasan terhadap siswa-siswa lain. Nah, maka hari yang kedua ini diharapkan semua bisa lebih tenang dan kita berdoa dulu gitu bersama-sama sebelum melakukan ujian sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi sampai ada sesi baca beberapa surat dulu gitu guys pakai speaker gitu kan, lumayan lama. Yang dari awal kan anak-anak udah deg-degan ya lah, mau matematika susah. Ditambah ada info begitu di awal gitu kan, jadi vibes-nya bikin makin takut. Dan bener aja setelah kurang lebih 30 menit udah berjalan nih, udah pada ngerjain gitu kan, banyak murid yang mulai gelisah. Perkara soalnya mau susah ditambah kunci jawabannya salah. Karena nomor 1 sampai nomor 5 aja udah meleset semua nih pas dicek nih. Ya soalnya kan nomor-nomor awal biasanya paling basic tuh, soalnya masih gampang, masih bisa dikerjain ya. Jadi pasti beberapa anak udah ada yang bisa langsung tuh dan nyocokin kan sama kunci jawabannya. Misalkan nomor 1 dikerjain, jawabannya B nih, yakin nih orang gampang. Tapi kok pas dilihat di kunci jawaban C. Coba lagi nomor 2 dikerjain, jawabannya A. Di kunci jawaban D. Sampai nomor 5 nih, kagak ada match. Wah, fix berarti kayaknya kunci jawabannya meleset, nggak bener kayak kemarin. Panik tuh satu angkatan, keringet dingin si Henny juga kan. Nah, tapi dari awal si Henny udah sempet denger ada desas-desus dah dari anak-anak. Kalau misalkan sewaktu-waktu nih amit-amitnya gitu kan kunci jawabannya salah, mereka nih mau melakukan Plan B namanya, yaitu menggunakan alasan semacam ngelihat hantu Sisil untuk membuat keributan supaya nanti nih anak-anak yang pinter di masing-masing ruangan itu ngasih kunci jawabannya dia saat pengawas lemah. Jadi ada semacam distractor gitulah atau pemecah konsentrasi. Makanya kemarin tuh yang pas lagi ujian bahasa Indonesia tahu-tahu ada yang teriak, kirain ada yang mau merencanakan Plan B. Tapi kan padahal dari awal kunci jawabannya benar. Nah, pas lagi matematika ini, Henny sendiri juga udah merasa soalnya susah banget. Dia cuma bisa ngerjain kayak kurang dari setengahnya lah. Anak-anak lain juga udah pada gelisah gitu kan, kayak nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Tapi rata-rata memang kayaknya pada kesulitan tuh ngerjainnya. Apalagi pengawas di depan tuh cukup strict. Sampai beberapa kali negur nih murid yang ketahuan nengok-nengok gitu kan, dan mengancam katanya akan mengambil kertas ujian mereka kalau kamu masih berusaha nyontek gitu loh. Sampai-sampai terjadi lagi tuh, tahu-tahu ada yang teriak dari ruangan lain. Langsung pada buyar konsentrasi. Namun yang kali ini makin lama yang teriak makin banyak. Termasuk dari kelasnya Henny. Jadi kayak merembet gitu, gengs. Masalahnya yang di kelasnya Henny ya, karena kan Henny ngeliatnya yang di dalam kelasnya dia. Itu bukan kayak cuma sekedar teriak doang kayak kaget gitu, tapi terus-terusan macam orang kesurupan. Dari satu orang nyamber ke sebelahnya, kayak berentet pada kesurupan. Nah, Henny kan bingung kan, ini tuh plan B atau bagaimana nih? Yang jelas pengawas panik dong. Dan suara teriakan dari kelas-kelas lain itu juga makin kencang, makin banyak. Sampai terlihat dari jendela, orang-orang kelas lain tuh pada berhamburan keluar. Yang mana beneran pada kesurupan semua, kesurupan massal. Henny langsung keluar kan, dia ketemu tuh sama teman-temannya, sama Puspa, Karin, sama Desi juga yang pada ketakutan. Mereka semua ini masih bingung nih, ini beneran kesurupan apa plan B? Masalahnya kalau ini emang plan B, harusnya kan ada titik udahannya dong buat nanti si pintar di ruangan masing-masing tuh ngasih bocoran. Jawaban yang udah dikerjain, disebarin. Lah ini ternyata rata-rata si pintarnya aja pada kesurupan, guys. Gimana mau ngasih jawaban? Dan hal itu berlangsung lama, sampai anak-anak yang kesurupan tuh pada disuruh ngumpul aja di lapangan, menjauh dari kelas. Heboh tuh hari itu tuh. Akhirnya ujian sampai dibatalkan dan murid-murid dipulangkan. Pokoknya sampai 2 hari sekolah tuh sempat ditutup, gengs. Dan ujian ditunda lah pokoknya. Yang mana akhirnya mereka semacam jadi kayak ikut ujian susulan. Karena ternyata kesurupannya beneran, bukan perkara orang caper atau distraksi nggak bisa ngerjain matematika. Nah, tapi pas mereka lagi masuk buat ujian susulan nih, dari gerbang pintu sekolah tuh sampai ada di atas pintu-pintu kelas, diiketin tuh namanya apa? Daun kelor. Kayak aneh banget kan? Masuk pintu di atasnya ada daun kelor diiket. Ya cuma gimana pun juga waktu itu masih banyak murid yang agak trauma dengan kejadian kesurupan tempo hari tuh, pada ketakutan masih vibes-nya. Namun hikmahnya adalah mereka ini ternyata udah dapat kunci jawaban yang baru buat ujian susulan ini. Dan ini sih nggak tahu dapat dari mana itu kunci jawaban ya, lagi-lagi ya. Tapi udah beredar aja tuh pagi-pagi. Yang jelas pasti dicek nih dari nomor 1 sampai nomor 5. Lah bener, pada lega kan, aduh. Matematika jadi bisa ngerjain nih, dan hari itu berlangsung kondusif. Seneng, nggak ada satupun anak yang teriak. Nggak ada masalah pokoknya hari itu. Semua pulang dengan aman. Hari selanjutnya,
bahasa Inggris. Nah itu iket-iketan daun-daunan kelor tuh masih ada di atas pintu sama pagar sekolah. Dan lagi-lagi hari itu, kunci jawabannya mah mulus bener deh. Nomor 1, nomor 5 udah cocok, lanjut. Tapi di tengah-tengah ujian, tahu-tahu ada yang ribut-ribut. Bukan suara siswa teriak tapi, melainkan ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang kayak ribut dan dicegat sama satpam. Sampai kepala sekolah tuh menengahi mereka. Ributnya tuh di lorong sekolah, yang namanya di lorong kan jadi kedengeran yang menggema. Yang ternyata itu adalah orang tuanya Sisil, gengs. Mereka ini berusaha nyabutin daun-daun kelor yang pada diikat tuh yang digantung-gantungin di pintu-pintu kelas. Alahnya ternyata nih ya, semua teror yang para siswa alami itu adalah perbuatan dari orang tuanya Sisil karena dendam perkara anaknya telah tiada. Jadi kan Sisil ini kayak apa ya, stres, depresi akibat bulian dan ejekan dari para teman-temannya juga. Orang tuanya itu sampai pergi ke dukun dan mengirimkan sosok jin yang menyerupai anaknya untuk mengganggu para siswa di sekolah dan menggagalkan ujian. Mereka berpikir kalau anaknya ini Sisil nggak bisa ikut ujian, masa depannya hilang akibat teman-temannya ini, maka teman-temannya juga harusnya mendapatkan hal yang sama. Mungkin orang tuanya ini tahu tuh kalau kiriman dukun yang kemarin itu ternyata nggak bisa masuk ke sekolah waktu ujian matematika yang susulan kemarin nih. Karena ternyata setelah ada kesurupan massal tuh, pihak sekolah ini memanggil orang pintar dan menangkalnya dengan cara salah satunya tuh gantungin daun kelor. Makanya kan pas ujian matematika susulan itu aman, gak ada apa-apaan. Terus pas bahasa Inggris, baru dia orang tuanya tuh datang buat ngambil daun-daun kelor itu yang digantungin. Karena itu tuh penghalang jinnya bisa masuk. Pokoknya orang tuanya Sisil tuh beber kayak orang stres yang waktu itu marah-marah, teriak-teriak tuh sampai nangis juga. Lagi-lagi ujian tuh diberhentikan sementara sampai orang tuanya Sisil tuh diamankan. Tapi akhirnya sih ujiannya dilanjutin hari itu juga. Sampai singkat cerita, dari situ pokoknya udah aman terus nih. Hingga seluruh mata pelajaran selesai nih, ujian telah berakhir. Baru deh Henny sama teman-temannya pergi ke rumahnya Sisil buat mengunjungi orang tuanya. Yang ternyata orang tuanya masih dalam keadaan berduka ya, terutama ibunya Sisil. Tapi di situ ibunya Sisil sempat marah-marah lagi kepada Henny sama teman-temannya karena dianggap tidak melindungi Sisil. Kayak kenapa kalian nggak pernah bilang sama ibu kalau Sisil punya pacar? Kenapa kalian nggak nyegah? Si ibunya bilang kalau dia masih menganggap Henny sama yang lain itu, teman-temannya Henny ya, the geng itu adalah ya temannya Sisil. Makanya ibunya ini nggak nyerang mereka. Itulah sebabnya kenapa Henny sama teman-temannya itu adalah apa ya, salah satu yang nggak pernah ngelihat penampakan Sisil dan nggak ikut kesurupan juga di sekolah. Ya mereka bilang kalau sebenarnya mereka tahu Sisil itu backstreet pacarannya sama si Andra karena orang tuanya Sisil ini cukup strict ya orangnya ya. Jadi memang Sisil yang mau semuanya itu dirahasiakan. Sisil juga cerita kalau ibunya tuh katanya obsesi banget sama nilainya harus bagus, terus pokoknya dari kecil dia selalu diatur tuh harus sekolah di mana, ntar nanti daftarnya kemana, gitu-gitulah. Yang padahal ternyata kan memang si Sisil sama si Andra ini udah masuk seleksi jalur beasiswa prestasi di sebuah kampus ternama dan udah urutan atas juga tuh, istilahnya tinggal masuk aja selama ya nilai ujiannya tuh memenuhi kriteria. Dan orang-orang mah udah yakin kalau buat Sisil ya pasti masuk lah, orang dia pinter. Dan Sisil pun tuh sebenarnya salah satu orang yang diandalkan sama teman-temannya buat ngasih kunci jawabannya dia tuh pas nanti ujian akhir waktu lagi zaman-zaman tryout ya, jadi kayak Sisil yang ditunjuk. Makanya orang-orang pada nggak nyangka kalau Sisil sama Andra kok kelewat batas gitu pacarannya. Karena videonya juga ternyata nggak cuma satu yang beredar, ada beberapa. Ya udah, setelah kejadian itu, dan orang-orang juga udah tahu ya ternyata yang meneror sekolah ada perbuatan orang tuanya Sisil, semua murid pokoknya kembali ke kehidupannya masing-masing lah. Untuk ya melanjutkan ke jenjang kuliah. Henny pun juga sama, dia tuh mencar sama teman-teman gengnya. Nggak ada yang satu kampus, nggak. Kampusnya pada beda-beda, bahkan ada yang di luar kota juga. Si Puspa tuh pokoknya di luar kota. Namun dari sini, teror yang sesungguhnya pun baru dimulai, guys. Di mana Henny mendapatkan kabar kalau Puspa mengalami kecelakaan mobil. Tapi kecelakaannya sewaktu si Puspa ini lagi di kotanya Henny ya. Nah, sewaktu mereka jenguk, keadaan Puspa pokoknya udah bener parah. Sampai pas mereka ngeliat foto-foto dari mobilnya tuh udah ringsek total. Puspa cerita, waktu dia lagi nyetir nih, dia melihat sosok Sisil di tengah jalan. Langsung lah dia banting setir dan nabrak mobil truk peti mas. Untungnya airbagnya berfungsi, sehingga Puspa yang masih bisa selamat walaupun mengalami luka-luka dan patah tulangnya cukup parah. Mendengar hal itu, Henny sama teman-temannya kan langsung merinding ya kayak, hah? Lu ngeliat Sisil? Yakin lu? Namun ternyata si Puspa ini baru balik dari klub waktu itu. Tapi dia bilang, enggak, gua nggak mabok tapi. Cuma yang lain denger kayak, lah lu baru pulang dari klub tau-tau nabrak jam 2 pagi ternyata, gengs. Setengah-setengah tuh ada yang percaya sama ceritanya dia, ada yang bilang, paling dia efek alkohol nih, halu. Karena random banget gitu setelah semuanya sebenarnya udah tenang nih. Jadi dari kejadian waktu teror Sisil di sekolah pas lagi ujian sama mereka nih udah pada masuk ke kuliah,
Itu kan cukup lama ya. Kenapa tahu-tahu sosok Sisil ini dibahas lagi? Ya udah dari jenguk Puspa kan mereka pulang dong. Henny balik ke kosan karena semenjak kuliah memang dia ngekos tuh biar deket sama kampus. Nah pas mau istirahat tahu-tahu grup gengnya tuh rame. Perkara Karin bilang kalau barusan dia tuh ngelihat sosok Sisil di dalam kamar mandi rumahnya. Dan dia ketakutan. Masalah katanya di rumah dia lagi sendirian, orang rumahnya pada pergi liburan. Henny akhirnya bilang udah ke kosan gua aja untuk malam ini karena jaraknya memang kebetulan paling dekat tuh daripada ke rumah teman-teman lainnya. Diokein sama Karin, oke gue kesana. Pokoknya Karin update terus selama di OTW tuh. Dan grup itu jadi ngebahas masalah ini kan. Sampai akhirnya Karin tiba di kosan, si Karin langsung sumpah-sumpah tuh cerita kalau beneran gue ngeliat sosoknya Sisil dari kaca kamar mandi. Beneran gue liat sosok Sisil di kaca kamar mandi waktu gue lagi cuci muka. Sampai gue kepleset nih jatuh ke jari wastafel di benjol nih. Henny, apa yang sebenarnya terjadi ya? Kok tahu-tahu ada sosok Sisil lagi? Ya udah malam itu pokoknya Karin tidur di kosannya si Henny. Udah nih pada tidur nih. Di grup itu juga dibilang udah besok lagi lah kita bahas karena rencananya besok malam mereka mau ketemuan lagi abis pada kuliah. Tapi tahu-tahu malam-malam nih handphonenya Henny sama handphonenya Karin bunyi terus notifikasi tuh. Dan ternyata Ana sama Desi bilang juga kalau mereka berdua barusan diganggu tuh sama sosok Sisil. Jadi kalau Ana tuh katanya pas tidur, tahu-tahu kakinya dia narik dan waktu melek ternyata ya itu Sisil. Dia langsung teriak lah. Untungnya ada orang tuanya tuh langsung datang ke kamar, tapi pas dia lihat udah gak ada apa-apaan. Sementara kalau Desi nih tadinya udah tidur dia, terus dimimpiin dia sama Sisil lagi nangis, tapi pas dideketin, Desi malah dicekek. Yang bangun-bangun ternyata Desi beneran dicekek sama sosok Sisil, gengs. Tapi dia berhasil pergi ke kamar orang tuanya juga. Malam itu pokoknya heboh lah di grup tuh. Si Puspa yang ada di rumah sakit untungnya dijagain tuh sama keluarganya ada di sana. Dia sampai bilang, tuh kan sekarang kalian percaya kalau gue gak mabok, gue gak halusinasi ngeliat Sisil. Saat lagi tegang semua tuh di handphonenya masing-masing kan, tahu-tahu Henny nih dengar ada suara Nini. Jadi yang manggil Henny dengan sebutan Nini itu cuma ya teman-teman gengnya aja. Kalau orang lain emang manggilnya Henny. Dan itu pasti didengar suaranya Sisil terdengar dari luar kamar. Sampai Karin lagi nginep di situ juga dengar suaranya. Karin kan langsung melotot gitu kan. Jadi kosannya Henny itu ada di lantai 2, gengs. Dan ada jendela yang memang mengarah ke kebun kosong. Kalau pagi-pagi ada matahari terang mah cakep ijo-ijo gitu kan, asri segar pagi-pagi apalagi. Tapi kalau udah malam memang cukup creepy kalau kata Henny ya. Kalian langsung megangin Henny gitu kan, kenceng banget. Mereka diem tuh kan, karena suaranya nggak kedengeran lagi sih. Kayak tadi ada sepintas aja manggil Nini gitu di luar. Tahu-tahu kedengeran lagi tuh ada suaranya, tapi ini sekarang ayam berkokok. Malam-malam nges ayam berkokok. Ya Henny kan langsung bilang ke Karin kan, ya mungkin itu ayam liar dari kebun belakang kali. Karin langsung update tuh ngomong di grup tuh, barusan ada suara Sisil manggil-manggil Henny. Heboh lagi tuh kan di grup. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarnya. Ya apa nggak jantungan lagi deg-degan begitu. Tapi ternyata itu adalah teman satu kosannya. Soalnya manggilnya Henny, kayak Henny gitu loh. Pas dibuka bener aja ternyata tuh teman kosan situ yang ada di lantai 1. Namanya Citra pokoknya, bilang kayak, Hen tuh ada temen lu tuh di bawah di depan pagar. Tadi udah gue suruh masuk, nggak mau katanya minta dipanggilin aja. Ya ini kan nanya, Siapa tadi? Sisil yang namanya. Henny sama Karin langsung kayak lihat-lihatan, merinding sebadan-badan, gengs. Ya karena bingung mau jawab apa, jadi Henny iya aja udah. Yang mana Henny sama Karin ke bawah tuh ngikutin si Citra yang emang balik ke bawah kan dia di lantai 1. Tapi pas ngeliat di depan pagar, nggak ada siapa-siapa. Citra sampai bilang kayak, tadi di situ kok. Sampai sama dia tuh pagarnya dibukain terus tinggal gitu kan ke jalanan. Henny bilang kayak, udah pergi kali Cit, udah nanti aja gue telepon nggak apa-apa tuh orangnya. Masalahnya si Henny nih bingung mau jelasin ke Citra tuh gimana. Tapi pas Citra untuk pagar, balik badan gitu kan, dia bilang, loh itu dia, sambil nunjuk ke belakangnya Henny sama Karin. Di situ si Henny langsung kayak dek gitu kan. Henny nengok perlahan tuh. Dan ternyata bener aja, gengs. Di belakang ada sosok Sisil. Karin aja sampai spontan teriak langsung. Henny cuma bisa diem aja karena dia bener-bener tuh ngeliat sosok real tuh. Sisil beneran ada di situ. Namun si Citra kayak bingung. Dan teriakannya si Karin barusan itu membuat para anak kos lainnya di dalam kamar tuh keluar. Jadi di situ banyak yang ngeliat sosoknya Sisil lagi berdiri. Dan di antara anak-anak kos itu yang lagi pada keluar tuh ada yang ngomong kayak, Astagfirullah itu hantu. Awalnya banyak yang gak nyadar karena sosok Sisil itu ya benar-benar kayak sosok manusia ya, Sisil gitu loh, cewek. Tapi pas ada yang ngomong tadi tuh kayak Astagfirullah hantu gitu loh, yang lain langsung pada kayak merhatiin dan ternyata memang kakinya nggak napak. Langsung pada heboh masuk ke kamar masing-masing, termasuk Citra tuh ngibrit ke kamarnya dia. Karin sama Henny juga langsung lari ke atas ke kamar mereka tuh, langsung ninggalin Sisil tuh yang ada di lantai 1. Dan dari dalam kamar terdengar suara ayam berkokok terus-terusan gitu, nggak berhenti-berhenti. Sampai tahu-tahu banyak suara-suara teriakan dari kamar-kamar lain. Yang mana penghuni kos di situ pada kesurupan, gengs. Di grup si Ana sama Desi tuh pada bilang, udah kalian berdoa aja, kata orang tua gue kalian harus berdoa. Ini aja gue juga langsung sholat berjamaah sama orang tua gue, kata si Ana sama Desi tuh. Ternyata pada langsung sholat mereka. Henny sama Karin udah gemeteran banget sama suara-suara teriakan yang mengingatkan mereka tuh waktu lagi ujian kan
kan pada kesurupan juga. Jadi dari satu orang nyamber ke yang lain sampai merembet gitu loh, gengs. Akhirnya mereka berdoa gitu kan. Tapi masalahnya dari kosan ke kamar mandi itu harus keluar, karena ini kamar mandinya kamar mandi luar ya, kosan putri sih. Tapi kan berarti kalau mau sholat ngambil wudhu, mereka harus keluar kamar, nggak berani. Ya karena banyak yang kesurupan, heboh tuh pada teriak-teriak, kedengeran mungkin sama warga ya. Jadinya banyak yang bantu tuh, rame. Baru dari situ si Henny sama Karin berani keluar gitu, karena situasinya udah rame sampai banyak warga yang pada datang. Paginya akhirnya mereka kumpul lagi tuh di rumah sakit tempat si Puspa lagi dirawat, membahas tentang teror semalam. Yang ternyata Ana sama Desi tuh habis diganggu, ceritanya mereka hampir sama gengs ternyata. Dimana dari luar rumah tuh terdengar ayam berkokok terus menerus. Makanya sama orang tua mereka langsung disuruh sholat tuh, mereka berjamaah dan baca doa sepanjang malam sampai gangguannya hilang. Tapi kalau Puspa nih kebetulan nggak ngalamin apa-apa lagi sih, karena situasinya mungkin rame ya di rumah sakit ya. Itu dia juga yang satu ruangan tuh sama beberapa pasien, dan rata-rata pasiennya ditemenin sama ada satu keluarga, jadi rame gitu, ada suster jaga juga kan. Yang berarti yang paling ekstrim adalah gangguan yang dialami sama si Henny dan Karin tuh di kosan. Karena istilahnya kan anak kos di sana nggak ada hubungannya, tapi pada ikut kesurupan gitu habis ngeliat sosok Sisil. Mereka bertanya-tanya tuh, kenapa sosok Sisil menghantui mereka? Apa salah mereka? Padahal waktu zamannya lagi ujian, lagi pada kesurupan tuh mereka lah nggak digangguin sama nggak kesurupan sama sekali loh. Karena mereka ini adalah temannya Sisil. Apakah teror yang baru ini tuh adalah perbuatan orang tuanya Sisil yang masih dendam gitu ya? Karena yang dibilang kan Henny sama teman-teman yang lain tuh nggak bilang ke orang tuanya Sisil pacaran sama Andra, jadi nggak bisa dicegah sampai-sampai ada video yang tersebar. Akhirnya karena teror semalam itu bisa dibilang ya nggak bisa ditolerir lagi, apalagi kan Puspa sampai kecelakaan gitu ya. Jadi bertubi-tubi habis si Puspa kecelakaan dalam satu waktu tuh langsung yang semua juga didatengin. Makanya hari itu juga mereka pergi ke rumah orang tuanya Sisil. Cuma sampai sana nggak ada yang bukain pintu gengs, jadi pagarnya juga dikunci. Kelihatannya tuh rumahnya kayak rumah nggak kurus, kotor banget gitu. Terasnya juga banyak daun-daun segala macam. Apa udah pindah atau gimana ya? Pas mereka tanya-tanya ke tetangga sekitar, dibilang, enggak kok, harusnya ada ibunya tuh di dalam. Tapi emang semenjak keluar, tapi emang semenjak anak sama suaminya meninggal, dia jarang keluar. Dengar begitu kan kaget kan, hah? Suaminya meninggal. Jadi ternyata ya gengs ya, ayahnya Sisil tuh sekitar 2 bulan yang lalu meninggal. Tapi Henny sama yang lain nggak tahu, karena memang semenjak Sisil nggak ada, udah nggak kontak-kontakan lagi tuh sama keluarganya kan. Terakhir waktu yang datangin ibunya Sisil, yang ngomong segala macam kan, tapi di situ ayahnya Sisil masih ada. Kalau kata para tetangga tuh memang ayah sama ibunya jadi agak depresi semenjak Sisil meninggal. Dan ayahnya sakit-sakitan tuh semenjak saat itu. Ya karena kan dibilang tetangga harusnya ibunya Sisil tuh ada di dalam rumah. Jadi mereka ketok-ketok pagar tuh sampai heboh. Pokoknya minta dibukain lah. Mereka harus ketemu pokoknya. Dan bener aja ibunya Sisil keluar. Namun di situ Henny kaget banget karena penampilan ibunya Sisil tuh bener-bener apa ya? Berbeda sama terakhir kali waktu mereka ketemu. Dimana ibunya tuh kelihatan kurus, rambutnya acak-acakan, dan lingkar matanya tuh hitam bener kayak orang nggak pernah tidur, kayak depresi gitu loh. Nah tapi pas ibunya tuh keluar tuh melihat Henny sama teman-temannya, ibunya Sisil malah marah-marah teriak, karena kalian anak dan suami saya mati, kalian harus terima akibatnya. Terus ibunya tuh masuk ke dalam tuh, nggak lama keluar lagi tapi bawa pisau dapur gengs. Jalan ke arah pagar nyamperin Henny sama yang lain. Yang ngeliat begitu Henny kabur lah sama teman-temannya, takut. Si ibu itu juga akhirnya ditenangin tuh sama para tetangga. Banyak orang yang bilang kayak udahlah, datang aja lain waktu, karena kondisi ibunya Sisil ini lagi nggak stabil soalnya. Ya udah dari situ mereka kan emang mikir ya kalau memang sepertinya ibunya Sisil ini apa ya, seperti dulu jangan-jangan meneror mereka lagi. Satu murid sekolahnya waktu itu diteror, sekarang lanjutannya mungkin karena abis suaminya meninggal. Mereka nyari-nyari tahu tuh info ke teman-teman angkatan SMA-nya dulu. Ada yang diganggu lagi nggak juga sama penampakannya Sisil. Tapi mereka semua bilang kayak, hah? Sisil? Enggak. Bukannya udah selesai waktu itu ya? Jadi ternyata kali itu yang baru-baru diganggu ya Henny and the Gang doang. Loh kenapa bisa begitu? Kenapa ibunya Sisil kali ini menargetkan malah ke Henny and the Gang doang? Ya karena udah sampai sana juga ya. Kebetulan Sisil memang dikuburkan di deket rumahnya. Ada pemakaman umum di sana. Mereka kan juga belum sempat berarti melayat bapaknya Sisil. Karena gimana pun juga kan mereka kenal. Karena kata warga sana bapaknya memang dimakamkan di sebelahnya Sisil. Jadi udah mereka memutuskan untuk nyekar ke sana. Pas ke sana terlihat kuburannya Sisil sama bapaknya merapi. Ada bunga tabur juga yang masih baru tuh di atasnya. Ya karena niatnya mau datang buat nyekar, jadi mereka nih sempat beli bunga tabur sama air mawar dari pedagang yang memang ada tuh di kuburan itu. Ditanya tuh sama pedagangnya, ibu-ibu dari mana nih Neng? Jadi cerita-cerita lah, oh Neng ternyata teman-teman SMA-nya ya. Iya itu kasihan pacarnya hampir tiap hari datang itu naburin bunga di situ, kata si ibu-ibu penjual. Hah? Siapa bu pacarnya? Desi kan sempat nanya nih. Nah di situ si ibunya tuh jelasin ciri-cirinya kok didengar-dengar kayak si Andra ya.
apa iya apa kabar sama si Andra? Mereka bener-bener nggak pernah dengar kabarnya lagi soalnya setelah Sisil meninggal. Ya udah habis dari situ, habis dari kuburan, mereka balik ke rumah masing-masing. Karin pun nggak nginep lagi nih di kosannya si Henny karena keluarganya katanya langsung pulang saat si Karin ngabarin ya kejadiannya semalam tuh. Jadinya udah di rumah ada keluarga lah, mencar nih pokoknya nih pulang. Nah ini di situ yang sendirian dia mikir, kayak dia mau balik ke rumahnya Sisil deh dan bicara empat mata sama ibunya Sisil untuk menjelaskan kalau waktu itu ya memang kita nggak bilang perkara Sisil pacaran sama Andra karena memang permintaannya Sisil sendiri. Sekalian mau minta maaf lah secara personal nih karena Henny tuh melihat kondisi ibunya Sisil kayak kok menyedihkan ya. Akhirnya dia balik lagi, dia pergi ke sana. Dan ternyata pagar tuh dilihat nggak dikunci tuh. Mungkin ya bekas tadi ibunya Sisil kan sempat mau keluar tuh ditenangin sama warga juga. Henny mau ketok-ketok, ternyata pintu depannya juga nggak ditutup. Dan terdengar ada suara tangisan dari ibunya Sisil tuh di dalam rumah. Ternyata memang di dalam tuh lagi ada tetangga yang nenangin si ibunya Sisil yang masih terus-terusan nangis. Ya sesuai niatnya Henny, dia langsung meminta maaf gitu kan dan menjelaskan semua yang dia tahu. Bahwa ya benar, kalau dia sama gengnya tuh tahu Sisil ini pacaran sama Andra. Tapi kan Sisil minta sendiri, jangan sampai orang tuanya tahu. Dan perihal sejauh apa hubungan antara Sisil sama Andra, ya lagi-lagi Henny jujur. Ya tahu karena Sisil pernah cerita. Cuma kalau ternyata ada video-video seperti itu, Henny sama sekali nggak tahu ya. Dan gimana caranya tahu-tahu bisa nyebar juga Henny nggak ngerti. Karena waktu itu juga posisinya dia sama teman-temannya kan lagi pada sibuk tryout. Dan waktu tahu-tahu videonya nyebar itu kan langsung heboh, dimana Sisil juga sempat marah-marah sebenarnya ke Andra. Henny sama yang lainnya pun sempat nyalahin Andra juga. Tapi abis itu kan Sisil sama Andra diskors, dimana abis itu ya Henny sama yang lain belum bicara banyak lagi sama Sisil dan Andra. Tahu-tahu Sisil udah nggak ada. Tapi Henny bersumpah kalau dia bener-bener nggak ada niatan jelek atau jahat sama sekali ke Sisil. Maksudnya dia juga nggak tahu kalau Sisil segitu depresinya dan mungkin butuh bantuan ya. Kalau tahu begitu ya dia pasti datang ke rumah. Henny minta maaf karena mikirnya waktu itu ya kan di rumah Sisil ada orang tuanya yang bisa lebih menghandle, sementara dia memang lagi sibuk menjelang ujian. Di situ ibunya Sisil langsung meluk Henny dan minta maaf juga karena tadi katanya telah marah-marah. Dimana tadi dia gelap mata karena melihat Desi. Soalnya Andra bercerita kepada ibunya Sisil nih kalau Andra tuh curiga Desi lah yang menyebarkan videonya. Andra pokoknya bilang bukan dia nyebarin karena nggak mungkin. Dimana hal itu bisa mempengaruhi nama dan beasiswanya dan bener aja kan memang kejadian. Dia itu memang sempat putus sama Sisil karena memang mau sama-sama fokus ujian dulu nih maksudnya. Yang mana istilahnya bukan putus, rehat. Dan sebenarnya video tersebut itu hanya ada di handphonenya Andra aja. Nah waktu itu memang Desi ini pernah sempat pinjam handphonenya Andra sebentar doang padahal. Karena kejadiannya mereka ini sempat jalan-jalan bareng sepulang sekolah, terus foto-foto pakai handphonenya Andra. Ya tapi di situ ramean ya, ada Andra, ada Sisil, ada Karin, ada Henny, semuanya ada foto-foto pakai handphonenya Andra karena handphonenya dia tuh yang paling bagus. Dan yang namanya cowok jalan sama cewek-cewek pasti fotoin si cewek-ceweknya dong. Dan setelah itu handphonenya sempat dipinjam Desi buat transfer foto-foto, ya biasa kan milih foto-fotonya dia sendiri segala macam. Udah setelah itu handphonenya Andra ini nggak pernah dipegang sama orang lain lagi. Karena dia sangat menjaga banget handphonenya soalnya ada banyak privasi kan di situ. Nah waktu dengar cerita itu dari ibunya Sisil, sebenarnya Henny bilang kayak nggak mungkin deh tante si Desi pelakunya deh. Kita semua tuh berperan temenan loh. Untuk apa Desi tega nyebarin video kayak gitu tante? Nah ibunya Sisil sih yang masih nangis-nangis bilang ya awalnya tante juga nggak kepikiran tentang hal itu. Makanya dulu waktu dia sama suaminya hilaf sampai ke dukun, minta nyerangnya anak-anak satu sekolah kecuali Henny dan gengnya karena menganggap pasti Sisil nggak mau nih teman-temannya disakiti juga. Ya di situ si ibunya Sisil bilang lagi kalau kecurigaannya Andra itu tuh beralasan karena kebetulan setelah Sisil tiada kan otomatis peringkat dia di beasiswanya itu hilang atau gugur kan. Nah kekosongan itu tuh digantiin sama Desi yang jadinya masuk dan mendapatkan beasiswa dari SMA-nya untuk ke kampus unggulan yang seharusnya tempat si Sisil kampus kuliah. Dengar begitu sih ini langsung lemes gitu ya, karena kalau part itu dia juga tahu tapi nggak kepikiran sama sekali kalau Desi berbuat jahat seperti itu tuh untuk supaya si Sisil ini lengser dari urutan beasiswa. Malahan Desi pernah bilang ke teman-temannya kalau dia ini mau melanjutkan mimpinya Sisil. Jadi kesannya kayak semacam Desi tuh teman yang baik mau melanjutkan mimpi teman yang udah nggak ada. Yang jelas di situ tuh ibunya Sisil bilang kalau bukan dia yang mengirimkan teror kepada Henny dan teman-temannya, karena dia sama suaminya tuh sudah bertobat gitu kan, langsung dibimbing sama guru-guru yang ada di SMA tuh, guru agama, terus sama para tetangga juga. Mereka disuruh berusaha untuk ikhlas supaya harapannya Sisil bisa tenang. Nah terus kalau bukan ibunya Sisil siapa? Ya karena tadi sempat diceritain yang mengenai si Andra yang curiga sama si Desi, Henny langsung kepikiran,
Oh iya, Andra ya. Dan langsung bilang tuh di grup tuh. Tapi di grup itu udah rame-rame nih si Desi doang yang nggak bales. Akhirnya semua tuh ngumpul lagi tuh malam itu tuh dan mencocokkan semua urutan kejadiannya. Dimana kalau dipikir-pikir semuanya itu diliatin sosoknya Sisil tapi nggak diapa-apain sebenarnya, gengs. Cuma ya si Puspa aja apa sampai sakit begitu masuk ke rumah sakit karena dia waktu ngeliat si Sisil tuh apa banting setir begitu ya. Jadinya kecelakaan. Tapi sebenarnya hanya Desi aja tuh yang sempat dicekek kan kalau menurut ceritanya dia. Akhirnya mereka ke rumahnya Desi tanpa Puspa ya karena dia masih di rumah sakit. Dia yang paling apes lah emang. Nah, ada tuh Desi di rumahnya, ada orang tuanya juga. Ditanyakan, kenapa kamu nggak balas chat kita juga, telepon juga nggak diangkat. Diam aja tuh si Desi tuh. Ya akhirnya si Desi nangis-nangis mengakui kalau bener dia nyebar video, gengs. Tujuannya emang ya udah bener itu untuk menggugurkan si Sisil dari urutan beasiswa. Soalnya kalau enggak kemungkinannya sangat kecil dia bisa masuk ke kampus itu lewat jalur prestasi ya dari SMA-nya dia. Kuotanya nggak ada. Tapi dia nggak tahu kalau akibatnya Sisil bisa sedepresi itu sampai mengakhiri hidupnya gitu, sampai berdampak ke Andra juga. Ya dari situ mereka langsung semuanya ke rumahnya Andra. Ya intinya bener lagi ternyata yang meneror mereka itu adalah si Andra. Tapi orang tuanya Andra nggak tahu tuh, dan pas tahu ya karena kan ini rame-rame tuh pada ke rumahnya Andra. Si Andra malah dimarahin segala macem. Ya cukup kompleks ya pokoknya situasinya waktu itu. Karena Andra merasa hidupnya berantakan dan akhirnya melakukan cara yang sama dengan orang tuanya Sisil waktu itu. Setelah dia ini melihat Desi kok kayak bahagia dan menjadi maba favorit segala macam di kampusnya, malah bersinar, nggak terima dia. Dan Andra kira pun Henny sama yang lain tuh tahu perbuatannya Desi tapi tutup mata gitu loh, nggak belain. Ya pada akhirnya semuanya tuh diselesaikan antar keluarga pada kumpul semuanya saling minta maaf. Dan mereka ini berjanji nih satu sama lain nggak akan ada hal-hal terjadi kayak gini lagi lah. Semuanya pengen udah sekarang Sisil tenang aja di sana. Namun setelah kejadian ini pun Henny sama teman-temannya seperti terpecah ya, punya kehidupan masing-masing. Selain memang pada kecewa dengan perbuatan Desi, jadinya udah lose kontak dari situ. Masing-masing pun sibuk nih dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Sampai sekarang si Henny cuma ketemu sama kontakannya sama Karin doang katanya. Yang lainnya udah nggak tahu kemana. So guys, itu cerita dari Henny yang ternyata setelah orang tuanya Sisil meneror satu sekolah, ada teror lanjutan nih dari mantannya Sisil yang mengetahui kalau bukan hanya anak-anak satu sekolah aja yang harusnya dikasih pelajaran. Tapi orang yang nyebarin video itu sendiri yang ternyata adalah teman dekat Desi. Siapa sangka kan ya? Ya Al-Fatihah pokoknya untuk Sisil. Dan pesan dari Henny juga untuk para wanita nih, majikan semua, jangan merekam hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Karena hal-hal begini kan gak ada yang tahu ya. Apalagi ternyata teman sendiri yang ingin menjatuhkan gitu. Jadi jangan kasih celah nih untuk kita bisa dijatuhkan oleh orang lain. Harap bijak dan berhati-hati semuanya ya. Yaudah, terima kasih majikan udah pada nonton nih. Mata kita tinggal 1 watt begitu ya. Makasih banget udah pada nonton. Boleh minta bantuannya kalau itu di bawah klik tombol subscribe-nya. Mohon maaf ya agak ngalor ngidul gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Henny. Pokoknya terima kasih buat majikan, buat Henny semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.